Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 di SMK Tunas Harapan Pati. Pada semester genap ini kita masih kembali melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Oleh sebab itu maka diharapkan kalian dapat menyimak pembahasan lanjutan SKL dengan baik ya. Oke, untuk kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang SKL 31, 32 dan 33 ya. Oke, untuk pertama di sini ada SKL 31. Pertanyaannya seperti ini. 3 rata-rata dari 15 anak itu adalah 162 cm. Setelah ditambah 5 anak, tinggi rata-ratanya itu akan menjadi 166 cm. Nah, yang ditanyakan berapa tinggi rata-rata dari 5 anak yang ditambahkan. Oke. Pertama di sini kita dapat menggunakan rumus rata-rata gabungan ya. Jadi X gabungan itu rumusnya adalah rata-rata pertama dikalikan dengan jumlah pertama ditambah dengan rata-rata siswa kedua dikalikan jumlah siswa kedua per N1 ditambah dengan N2. Nah, ini adalah rumus rata-rata gabungan. Pertama di sini yang diketahui adalah 15 anak. 15 anak ini kita misalkan sebagai N1. Kemudian 162 ini itu adalah X1 ya. Rata-rata pertamanya adalah 162. Kemudian 5 anak ini adalah N2-nya. Kemudian setelah ditambah menjadi 166. Lah, ini jangan sampai terkecoh. Di sini itu adalah rata-rata gabungannya ya, bukan X2 lah. Pertanyaannya ini rata-rata dari 5 anak yang ditambahkan ini, yang ditanyakan adalah rata-rata yang kedua ya, X2 nya itu berapa. Oke. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus. X gabungan berarti 166 sama dengan X1 162 dikalikan N1 15 terus ditambah X2 yang ditanyakan terus dikalikan dengan 5 per N1 15 ditambah dengan N2 nya 5. Nah, kita tambahkan 166 sama dengan 162 kali 15 itu kita hitung hasilnya adalah 2430. Kemudian ditambah X2 kali 5 itu berarti 5X2 per 15 tambah 5 itu berarti 20. Nah, setelah itu ini tinggal kita kalikan silang. Jadi 20 ini kita kalikan dengan 166 kalikan 20 sama dengan 2430 ditambah dengan 5X2. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. 166 kali 20 itu adalah 3320 sama dengan 2430 ditambah 5X2. Oke, langkah selanjutnya ini kita gabung ya ke sebelah kiri. Jadi 3320 pindah ruas berarti jadi min 2430 sama dengan 5X2. Nah, kita kurangkan 3320 kurangi 2430 itu adalah 890. Nah, sama dengan 5X2. Maka dapat kita hitung nilai dari X2 adalah 890 dibagi dengan 5. Jadi X2 adalah 178 ya. Berarti rata-rata dari 5 anak yang ditambahkan adalah 178. Nah, berarti jawabannya adalah C. Nah, di sini kalau misalnya kalian belum paham dengan cara pertama, ini ada cara lain ya, cara kedua. Ini kemungkinan lebih mudah untuk diterapkan nanti dalam perhitungannya. Jadi intinya itu kalau kita mencari soal rata-rata gabungan seperti ini, itu intinya gini. Jadi awalnya tadi kan ada 15 anak ini ya. Ini kemudian rata-ratanya 162. Berarti kita kalikan saja 15 dikalikan 162. Nah, kemudian setelah ditambah 5 anak, awalnya tadi kan ada 15 anak. Setelah ditambah 5 anak berarti kan jelas dia ada 20 setelah ditambah 5. Nah, ini kita kalikan dengan rata-rata gabungannya tadi yaitu 166. Nah, nanti
setelah kita hitung tadi hasilnya ini adalah 15 kali 162 itu 2430, sedangkan 20 kali 166 itu adalah 3320 ya. Kemudian setelah itu kita hitung selisihnya. Yang namanya selisih itu berarti kan yang besar dikurangi yang kecil. Nah, berarti ini 3320 dikurangi dengan 2430, itu hasilnya adalah 890. Nah, maka rata-rata untuk 5 orang yang ditambahkan ya, pertanyaannya tadi ini yang ditambahkan ya berarti tinggal kita bagi 5. Kalau misalnya ditanyakan itu rata-rata 10 anak yang ditambahkan ya berarti kita bagi 10 dan seterusnya. Oke, maka ini jelas jawabannya adalah 178 ya. Ini akan sama dengan jawaban yang pertama ini ya, sama. Oke, itu untuk SKL 31. Sekarang untuk SKL nomor 32 ya, pertanyaan seperti ini. Simpangan baku dari data ini adalah simpangan baku. Nah, simbol dari simpangan baku itu adalah SD. Ini namanya adalah standar deviasi ya, atau simpangan baku dalam bahasa Indonesianya. Nah, cara pertama untuk menyelesaikan simpangan baku adalah kita menghitung dulu namanya rata-rata. Nah, rata-rata data tunggal lah. Datanya kan tadi ini. Jumlahkan aja semuanya. 1 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 5 kemudian tambah 2 dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 bilangan ya. Berarti ini kita bagi 7. Nah, setelah kita hitung ini jumlahnya adalah 28 bagi 7, berarti rata-ratanya adalah 4. Nah, setelah ini kita menghitung rata-rata, maka langkah selanjutnya kita hitung S kuadrat. S kuadrat ini nama lainnya adalah ragam, atau bisa juga disebut varian. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, caranya adalah setiap data tadi ini ya, 1, 3, 7 dan seterusnya ini kita kurangi dengan rata-ratanya tadi 4. Nah, berarti kita hitung saja 1 dikurangi 4 kemudian dikuadratkan, ditambah dengan data yang kedua kan 3 ya, berarti 3 dikurangi rata-ratanya lagi 4, kuadratkan, dan seterusnya sampai data ini selesai. Berarti 7 kurangi 4 kuadrat, 4 dikurangi 4 kuadrat, kemudian 6 kurangi 4 kuadrat, kemudian 5 dikurangi 4 kuadrat, kemudian 2 dikurangi 4 kuadrat. Nah, nanti hasilnya itu dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini tadi banyaknya data kan 7 ya, berarti kita bagi 7. Nah, maka nanti hasilnya tinggal kita hitung. 1 kurangi 4 kan min 3. Min 3 dikuadratkan jadi 9, positif ya. Ditambah 3 kurangi 4 itu min 1 kuadrat, berarti 1. 7 kurangi 4 itu 3, 3 kuadratkan 9. 4 kurangi 4 berarti 0, kuadrat 0. 6 kurangi 4 itu 2 kuadrat, berarti 4. Kemudian 5 kurangi 4, 1. 1 kuadratkan, 1. 2 kurangi 4 min 2 dikuadratkan, berarti 4. Dibagi dengan 7. Nah, kita hitung aja. 9 tambah 1, 10, 20, 28 ya. Dibagi 7. 28 bagi 7 itu berarti hasilnya adalah 4 lah. Ini adalah ragam tadi ya. Nah, untuk menghitung simpangan baku atau standar deviasinya, itu rumusnya adalah akar dari S kuadrat. Nah, S kuadrat berarti nanti ini ragamnya kan. Kita akarkan saja, berarti akar dari ragamnya tadi kan 4. Nah, berarti akar 4 adalah 2. Maka simpangan baku atau standar deviasinya adalah 2 ya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut untuk SKL nomor 33. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 yang melalui titik 2,4. Nah, di sini nanti rumus yang dipakai untuk persamaan garis singgung lingkaran dengan persamaan seperti ini itu sangat sederhana, yaitu X1X ditambah dengan X2 Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, ini rumusnya ya untuk mencari persamaan garisnya.
Nah, di sini yang perlu kita ketahui dulu adalah berapa nilai X1 dan Y1. Nah, itu diambil dari titik ini. Ini namanya X1, berarti 2. Sedangkan Y1 itu adalah 4. Nah, kemudian R kuadratnya yang mana? Lah, R kuadratnya jelas yang ini, 20. Dah, kita masuk ke rumus X1X berarti 2X ditambah Y1 tadi 4. Berarti 4Y sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 20. Nah, kita lihat sudah di jawabannya belum? Oh, sudah. Maka jawabannya adalah B. Nah, misalnya belum ada, itu kadang ada yang disederhanakan. Misalnya ini kan angka-angkanya bisa kita bagi 2 ya. Misal dibagi 2. Jadinya X tambah 2Y sama dengan 10. Itu kalau misalnya belum ada jawabannya yang ini. Tapi kalau sudah ada ya berarti tidak perlu kita sederhanakan. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Lis jelaskan untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang Pak Lis berikan. Nanti jangan lupa dikerjakan untuk latihan soalnya yang ada di Google Classroom masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.